Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari salah satu tim Institut Teknologi Dell akan memberikan paparan terkait laporan akhir pengabdian kepada masyarakat berjudul Teknologi Tepat Guna untuk peningkatan produktivitas andaliman di kawasan Danau Toba. Kegiatan ini didanai oleh bantuan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan purwarupa perguruan tinggi swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi tahun anggaran 2021. Tim kami adalah saya, Benedikta Siboro sebagai Ketua Pelaksana dan Pengontrol kegiatan dari awal hingga akhir, Joseph Manik sebagai pengolah data, Fatma Sinaga sebagai pengawas lapangan, para mahasiswa Ivo Sibarani, Natasha Renata, dan Fitri Sitorus sebagai pelaksana dalam supervisi kepada vendor dan Taman Edan 100. Andaliman adalah tanaman rempah khas dari dataran tinggi Toba. Saat ini, pemerintah sedang menggalakkan budidaya andaliman dan produksi produk-produk turunannya sebagai salah satu komoditas berorientasi ekspor dari Sumatera Utara. Ada beberapa usaha yang telah dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, diantaranya adalah Taman Eden 100 yang berdomisili di Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba. Sejak tahun 2019, Taman Eden 100 telah berupaya untuk melakukan budidaya andaliman. Untuk meningkatkan produktivitas pemanenan andaliman, ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Taman Eden 100 selaku pelaku ekonomi. Yang pertama adalah UMKM budidaya andaliman memiliki kesulitan dalam melakukan proses pemanenan. Apabila pemanen hendak memetik biji andaliman, sering terkena duri yang berada di sekitar buah andaliman. Dan juga permasalahan-permasalahan terkait dengan sengatan serangga seperti nyamuk. Untuk ini dibutuhkan sebuah alat pelindung diri yang bisa melindungi petani dari problem-problem yang telah disebutkan itu. Permasalahan kedua adalah biji andaliman pada saat dipetik biasanya mempunyai kelembapan yang cukup tinggi, dan untuk ini diperlukan proses pengeringan. Proses pengeringan itu selama ini dilakukan dengan cara memaparkan biji andaliman ke sinar matahari langsung. Apabila hujan turun secara tiba-tiba, maka petani harus segera memindahkan andaliman tersebut ke tempat yang kering. Pihak mitra atau Taman Eden 100 menginginkan dibuatkan sebuah greenhouse dan dapat melindungi biji andaliman dari basah karena hujan pada saat penjemuran. Dari hasil brainstorming, maka didapatlah rumusan permasalahan dan kebutuhan mitra yang diharapkan dapat diselesaikan. Selain itu, ITDL melakukan peninjauan lahan milik mitra untuk dilakukan pembangunan greenhouse. Dalam melakukan pembangunan greenhouse, Institut Teknologi Dell membuat rancangan. Untuk proses pembuatan alat pelindung diri, Institut Teknologi Dell menggunakan jasa penjahit yang berada di Kabupaten Toba. Adapun progres untuk pembuatan produk greenhouse dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Danau Toba. Material-material yang dibutuhkan pun didapat dari toko-toko yang berada di sekitar Provinsi Sumatera Utara. Proses pertama yang dilakukan untuk membangun greenhouse adalah dengan mengukur lahan yang akan diperlukan untuk membangun greenhouse. Selanjutnya, dilakukan proses pemasangan cetakan fondasi greenhouse dengan menggunakan kayu-kayu. Setelah itu dilakukan pemasangan rangka. Rangka-rangka tersebut inilah yang akan dipakai untuk dipasang plastik UV yang menutupi dari bangunan greenhouse tersebut. Di dalam ruangan pengeringan tersebut juga disediakan tempat pengeringan andaliman seperti pada desain sebelumnya. Proses monitoring dan evaluasi pada alat pelindung diri dilakukan setiap hari. Setelah pembuatan alat pelindung diri selesai, maka dilakukan yang namanya pelatihan penggunaan alat dan pendampingan. Setelah ITDL melakukan pendampingan kepada para petani, ITDL menyerahkan APD tersebut ke para petani melalui CP Andaliman Mangitir. Pada sesi ini, ITDL melakukan serah terima greenhouse bersamaan dengan serah terima APD kepada Taman Eden 100. Selain itu, luaran yang sudah kami capai pada kegiatan ini adalah publikasi ke jurnal yang sudah terindeks Sinta 3, publikasi ke media massa. Saya bisa mengimplementasikan apa yang sudah menjadi pengetahuan saya di Institut Teknologi Dell
untuk mengaplikasikannya kepada masyarakat. Saya berharap melalui program yang kami lakukan banyak masyarakat yang terbantu dan perekonomian mereka menjadi terbantu. Semoga masyarakat mau memberikan suara agar mahasiswa seperti kami juga ikut membantu merencanakan suara masyarakat. Demikian laporan akhir yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Horas.